Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Siang hari ini kami datang kepadamu Bapa, bersyukur ada waktu bagi kami untuk kami membaca merenungkan firman-Mu di minggu yang kudus hari ini. Engkau Allah urapi, berkati kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan Kristus saja yang nampak. Dan kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami nyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayat 1, ayat 7, 8, dan ayat 17. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 7 dan 8. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu." Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah hari ini di rumah kita masing-masing, saya mengangkat sebuah tema. Mengapa Tuhan mengizinkan wabah merajalela? Tema dalam bentuk pertanyaan ini, saya percaya bahwa pertanyaan ini ada di dalam benak dan hati Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita punya Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup dan menjadi satu-satunya buku yang hidup yang dapat menjawab tema kita hari ini, mengapa Tuhan mengizinkan wabah merajalela. Saudaraku, beberapa media massa, media elektronik menyajikan data terkonfirmasi dari korban COVID-19 tertanggal 15 Mei 2020 sudah 4,52 juta lebih, 4,52 juta lebih mereka yang terkonfirmasi positif COVID. Sedangkan yang meninggal sudah 303.000 jiwa lebih. Saudaraku, dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan atau katakanlah 120 hari, korban yang meninggal telah mencapai 300.000 lebih. Bila kita bagi dengan 120 hari atau 4 bulan, maka dalam 1 hari 2.500 lebih orang meninggal terkonfirmasi positif wabah ini. Lantas mengapa Tuhan mengizinkan wabah ini merajalela di muka bumi? Ini pertanyaan yang ada di dalam benak hati dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf saudaraku, saya memaparkan data ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian. Maka jawaban dari tema kita, mengapa Tuhan mengizinkan wabah merajalela, pada pembacaan kita 1 Tawarik pasal 21 ayat 1, ayat 7 dan 8, dan ayat 17. Karena dosa, kejahatan, dan kesombongan manusia, maka Tuhan mengizinkan wabah ini merajalela di muka bumi. Manusia di akhir zaman saat ini semakin bergiat dalam dosa. Sebagian besar manusia hidup dalam kejahatan dan hidup dalam kesombongan. Saudaraku yang terkasih, dalam konteks
Pembacaan 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17. Bangsa Israel dilanda wabah sampar dikarenakan Daud pikirannya dihasut oleh iblis sehingga dia menghitung jumlah daripada bangsa Israel, dan itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan mengizinkan Israel di zaman Daud mengalami wabah sampar. Pada ayatnya yang ke-14, 70.000 orang meninggal hanya dalam 3 hari. Saudaraku, apakah penyakit sampar itu? Sampar adalah wabah penyakit yang mendatangkan kematian. Ayat 14 pembacaan kita. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 19 ayat 15 dan pembacaan lainnya. Saudaraku, banyak manusia di daripada akhir zaman ini menjadikan uang atau harta sebagai mamon, sebagai Tuhan mereka, dan mengejar uang harta itu sebagai tujuan hidup, bukan lagi Tuhan sebagai tujuan hidup manusia. Banyak orang hidup dalam segala bentuk kejahatan. Banyak pemimpin hidup dalam kesombongan karena kekuasaan yang dia alami, sehingga dia tidak takut Tuhan. Terorisme begitu banyak, membunuh banyak orang. Seks bebas terjadi di mana-mana. Pernikahan sejenis dilegalkan oleh pemerintah dan oleh gereja. Aborsi, prostitusi, persinahan, pesta pora, narkoba, kemabukan, korupsi, dan segala jenis kejahatan dilakukan oleh manusia di akhir zaman ini. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang murtad dan meninggalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan diam-diam hidup dalam dosa. Banyak orang yang mengaku Kristen kemudian murtad meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kelimpahan kemudian menjadi sombong dan menyombongkan diri dengan kekayaan yang dimilikinya. Karena segala jenis kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa serta kesombongan manusia, maka Tuhan mengizinkan wabah merajalela di muka bumi ini. Cuma Tuhan yang terkasih, Tuhan mengizinkan terjadi dikarenakan poin yang pertama ini, Bapak Ibu. Manusia hidup dalam segala dosa, kejahatan, dan kesombongannya. Yang kedua, sebagai pembacaan kita yang kedua, Lukas 21 ayat yang ke-11. Mengapa Tuhan mengizinkan wabah merajalela di muka bumi? Apa yang terjadi di dunia saat ini di akhir daripada akhir zaman berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salah satu tanda yang harus digenapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah munculnya wabah-wabah penyakit atau virus-virus penyakit yang mematikan, Bapak Ibu. Ini merupakan penggenapan dari tanda-tanda umum kedatangannya yang kedua kali. Apakah manusia dapat menolak atau mengelak dari kenyataan ini? Sehebat apakah dan sekuat apakah manusia membendung wabah yang merajalela saat ini? Apa yang manusia banggakan? Apa yang manusia harus sombongkan? Dan terbukti, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai hari ini belum ada vaksin atau obat yang bisa membunuh wabah yang merajalela di muka bumi hari ini. Alkitab telah memberitahukan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan itu harus terjadi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang sedang menggenapi firman-Nya di atas bumi ini sempurna dan segera. Saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan wabah ini merajalela? Poin yang kedua, karena firman Tuhan harus digenapi di atas bumi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sebagai kesimpulan kita dalam renungan hari ini, yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan harus bertobat dan kembali kepada Tuhan dalam kemurnian imannya, kembali kepada Tuhan dalam kemurnian pelayanannya, dan kembali kepada Tuhan dalam kemurnian kekudusan hidupnya. Yang kedua, sebagai kesimpulan, gereja sebagai tubuh Kristus dan semua hamba-hamba Tuhan harus berani berdiri di hadapan Tuhan
mewakili seluruh umat manusia, memohon ampun atas segala dosa, kejahatan, dan kesombongan yang telah dilakukan oleh manusia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga orang percaya harus bertobat, harus mendirikan dan membangun mesbah keluarga sebagai wujud dan tindakan kita kembali kepada Tuhan yang benar. Yang keempat, setiap orang percaya atau semua orang Kristen harus mempersiapkan dirinya, berjaga-jaga dan hidup dalam kekudusan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia apabila kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan ketika Engkau kembali kedua kali ke dunia ini, Engkau mendapati kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami dari gereja menyampaikan salam sehat dan sukses untuk semua jemaat yang ada di rumah. Tetap semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.